Parah banget ini. Jadi kalau kita yang parah, Roy. Ini parah ini. Jadi kalau kita bicara mengenai lex superior, derogat lex inferior gitu ya, atau legi inferior, itu adalah ajaran bagi mahasiswa semester pertama. Orang udah tahu semua bahwa aturan yang tinggi tidak bisa dikalahkan oleh aturan yang bawah. Memang dalam kenyataannya kadang-kadang kita mengatakan ini bertentangan atau melengkapi kan begitu. Sering sekali institusi negara yang tidak mau berdebat dengan DPR dan lain sebagainya itu nyolongnya di sana. Maka kemudian kita harus lihat apakah itu mengandung pembatasan atau tidak. Ataukah itu menghilangkan hak atau tidak. Maka perspektifnya kita balik ke perspektif KUHP. Kenapa KUHP 2025 ini diciptakan? Karena tadi dia ingin melindungi hak asasi manusia yang lebih baik dibandingkan KUHP sebelumnya. Jadi bukan kesengajaan menurut Anda tuh? Bukan Bahwa kesengajaan. pra-peradilan berkali-kali tidak diatur, itu bukan kesengajaan. Bukan kesengajaan. Salah satunya adalah agar instrumen pra-peradilan ini lebih berdaya. Kita kasih contoh walaupun contohnya buruk ya. Kenapa kemudian terjadi perkembangan pra-peradilan sejak zaman Budi Gunawan dan lain sebagainya? Maka kemudian untuk kepastian dimasukkan semua instrumen itu dalam KUHP yang baru ini. Jadi kalau misalnya Anda mau meminta Mahkamah Agung membatasi apa yang sudah diberikan sebagai hak kita, itu namanya zalim. Ya, karena pembatasan tersebut justru menghilangkan hak. Jadi misalnya SEMA atau Perma tadi membatasi pra-peradilan itu zalim. Ya, zalim. Tetapi apakah ada pembatasan? Ada, secara natural ada pembatasan itu. Satu, misalnya Anda tidak bisa mengajukan hal yang sama karena akan nebis in idem. Pengacara yang mengajukan hal yang sama bodoh pastinya. Pasalnya sama ya, Pasalnya sama, itu udah pasti nebis in idem. Kedua ya, yang namanya bikin pra-peradilan itu jauh lebih berat dibandingkan pokok perkara. Karena? Coba bayangkan sidangnya tiap hari. Dan paling tidak kita harus bikin 3 dokumen. Dokumen permohonan, dokumen replik yang hanya dikasih waktu 2 jam dalam pengalaman kami, atau 3 jam paling lama, dan dokumen kesimpulan sidang. Lalu kita akan menunggu 7 hari, tapi kemudian menjadi 7 hari kerja dalam praktek putusannya. Jadi siapa bilang mudah dibandingkan pokok perkara yang cuma seminggu sekali. Pertanyaannya adalah mengapa kita menggunakan instrumen pra-peradilan ini untuk menghadapi pokok perkara dengan lebih elegan? Why? Pertanyaannya sederhana. Karena ada abuses di situ. Ada ketidakadilan di situ. Jadi perkara pencemaran nama baik, fitnah, yang ancaman hukumannya paling lama 3 tahun menurut KUHP yang baru, tiba-tiba nyelonong pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 35 dengan ancaman hukuman 8-12 tahun penjara. Nah itulah sebabnya kita uji dulu di pra-peradilan. Anda penyidik ketika menetapkan orang tersangka, ada nggak bukti permulaan yang cukup minimal 2? Nah kita uji. Apakah itu sesah? Kalau seandainya kita dimenangkan, maka nanti pas waktu pokok perkara, itu tidak bisa lagi pasal itu didakwakan kepada Mas Roy. Kalau bagaimana kalau kemudian semuanya rontok? Mas Roy akan menang sebelum bertanding. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apa sih ya yang kita bela? Yang kita bela adalah jangan sampai kemudian orang yang tidak bersalah, orang yang menggunakan haknya yang dilindungi oleh konstitusi, justru terancam hukuman 12 tahun penjara. Apalagi sudah ada putusan Bon Jovi bahwa membicarakan ijazah, informasi dalam ijazah itu adalah informasi publik. Kenapa kemudian dikatakan tadi bukan ditutup informasi tapi dikecualikan? Kenapa dikecualikan? Karena undang-undangnya itu namanya keterbukaan informasi publik. Filosofinya adalah semua informasi itu terbuka yang dimiliki oleh institusi negara. Kecuali yang dikecualikan. Nah yang dikecualikan itu adalah salah satunya dokumen pendidikan. Tetapi pengecualian ini dikecualikan lagi. Artinya pengecualian itu tidak ada. Dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP. Kalau kondisinya 2 hal. 1 atas izin pemiliknya. Yang kedua karena digunakan dalam jabatan publik. Public official. Clear. Karena itu kemudian apa yang terjadi dengan dokumen Pak Jokowi yang sudah digunakan 5 kali dalam jabatan publik tidak bisa lagi dikatakan sebagai dokumen tertutup atau informasi tertutup.
Dasar UGM-nya saja yang tidak gentle, lalu kemudian dia tidak mau memberikan, walaupun salinannya misalnya. Maka kemudian Undang-Undang KIP memberikan hak kepada yang namanya pencari informasi, ya, pemohon informasi untuk bisa mempermasalahkan ini di pengadilan informasi. Tetapi yang namanya pengadilan informasi ini adalah kuasi peradilan. Kelemahan dari kuasi peradilan adalah biasanya kekuatan dia sebagai vonis, sebagai sumber hukum itu kadang-kadang masih dipersoalkan. Maka kemudian dikasih kesempatan kepada pihak yang kemudian dikalahkan dalam sidang informasi ini, sengketa informasi ini untuk mengajukan banding ke pengadilan yang sesungguhnya. Oke. Nah, ketika pengadilan yang sesungguhnya berkekuatan hukum tetap alias inkra, maka tidak ada lagi untuk menghindar dari kewajiban memberikan informasi tersebut seandainya diminta. Dalam kasus Bon Jovi sudah memintanya sejak institusi awal sebelum persidangan KIP dimulai. Sehingga kalau seandainya nanti inkra, wajib memberi. Itu satu. Tetapi kita harus juga paham, ya, kalau kita melihat yang namanya prinsip good governance dan clean government, yang namanya kewajiban itu, ya, tidak harus selalu diatur karena dipaksa. Dipaksa oleh putusan pengadilan. Itu kalau institusi publik semuanya bersikap seperti itu, maka institusi publik itu akan mahal semua. Akan ada konflik dulu baru kemudian dipaksa. Maka dia harus menggunakan sebuah rasionalitas. Kalau dia mau menutup informasi publik, informasi yang dia kuasai, dia harus pakai uji publik. Apakah memang informasi tersebut memang informasi yang dikecualikan atau tidak? Padahal undang-undang sudah mengatakan dokumen pendidikan bukan informasi yang dikecualikan lagi kalau sudah digunakan untuk kepentingan publik atau diizinkan oleh sang pemilik. Nah, dari sini saja menurut saya institusi seperti UGM, which is adalah universitas saya, itu berbelit-belit. And then a big question, ada apa dengan UGM? Maka kalau ada pernyataan atau pertanyaan seperti itu, ya wajar saja jadinya. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Jadi saya sepakat dengan Bung Refli bahwa kemudian negara nanti memberikan kepada Bung Jovi dan teman-teman yang lain. Justru di sini alhamdulillah bahwa dokumen itu sudah diterima negara dan sudah diverifikasi kemudian diberikan kepada teman-teman ini. Justru itu tidak ada keraguan lagi bagi kita untuk memastikan bahwa dokumen itu asli atau tidak. Itu jumping loh. up conclusion, ya. Karena Itu, kita belum tahu informasinya atau sahih atau tidak. Karena itu lain lagi persoalannya. Kita baru bicara prosedur belum substansi. Ya, oke. Prosedurnya gitu. Oke. Silakan, dari tadi Pak Halim belum bicara. Silakan. Pak Halim adalah pakar hukum ya. Praktisi hukum juga. Terima kasih. Mau komentar yang mana Pak? Soal pra peradilan atau soal PT UN? Semuanya. Akan saya dulu. Saya Dr. Halim Darmawan. Saya mengomentari terhadap putusan PT UN dulu. Oke, silakan. Putusan PT UN itu saya mengikuti dan melihat dalam putusan itu di dalam Kosita. Kenapa putusan bisa seperti itu? Karena pada tujuannya pada saat ini yang digugat itu bukanlah badan negara, tetapi dia menggugat adalah suatu informasi publik. Nah, putusan terhadap KIP sudah jelas bahwa putusan informasi tersebut adalah sebagian. Artinya sebagian itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Nah, pada substansinya tentang apa yang diminta, yang dimaksud oleh yang dituju adalah tidak bisa diterima dengan sepenuhnya tanpa ada izin dari institusi negara sendiri yang memintanya, bukan perorangan. Karena kalau perorangan ini tidak bisa meminta. Contoh, saudara membuka rekening, minta alamat nama yang jelas, nomor rekeningnya berapa. Itu tidak bisa karena dilindungi dalam data tersebut. Justru dilihat dari putusan itu, maka UGM berusaha untuk melihat bahwa putusan itu tidak setara dengan apa yang dimaksud oleh KIP. Nah, akhirnya bahwa putusan sudah berusaha PT Tun itu dinyatakan adalah
perkara itu dikuatkan. Ternyata bahwa perkara KIP itu tidak ada apa-apanya, kosong, tidak ada manfaat. Dan yang kedua adalah suatu tindak pidana yang berulang-ulang perapit yang dilakukan oleh siapa saja, tetapi itu tidak mencerminkan sebagai warga negara hukum. Dan yang umpamanya, Kenapa, Pak? apalagi bahwa kita ini mempunyai ilmu yang tinggi dan dedikasi yang tinggi, dan juga kita sudah dilihat di publik dunia. Mengapa kita membuat susah para penegak hukum? Betul, dalam KUHP tidak diatur, tetapi tidak mencerminkan kita sebagai orang negara hukum dan menegaskan kepada orang, memberikan contoh kepada diri kita. Itu. Ya, maksudnya gimana? Saya perlu penjelasan. Dari mana kemudian kita ketika melakukan pra-peradilan berkali-kali, maka kita tidak memiliki komitmen terhadap penegakan hukum secara etika? Nah, kalau di dalam pra-peradilan itu kan hanya surat terhadap penangkapan, penahanan, penggeledahan, kan sudah diselesaikan. Kemudian prapet kembali, ganti rugi, betul kan? Nah, ganti ruginya seperti apa? Pada saat apakah yang bersangkutan ditahan, masih menjalankan, atau dia minta ganti kerugian karena salah orang. Tetapi kalau yang bersangkutan itu mamanya itu dia tepat pada orangnya, karena itu administrasinya ya terlalu lampai dijalanin, maka ganti rugi itu ya sudah diputuskan kan sudah tidak dapat diterima. Itu maksudnya. Nah, sekarang perapit lagi yang lain. Nah, kita tinggal tunggu apakah itu pengadilan terus menjalankan perapit terus atau bagaimana. Pasti ini ujung-ujungnya yang penegak hukum ini akan melihat terhadap suatu perkara ijazah Jokowi ini akan akan turun dari Mahkamah Bukan, Agung. pertanyaan saya gini, di mana pelanggaran etikanya menurut Bapak ya? Pelanggaran Terkait dengan etikanya, berkali-kali, ya. Prapit berkali-kali ya, tidak mematuhi kita warga negara yang baik karena kita memiliki. Aturannya di mana? Kalau aturannya itu kita kan warga negara yang baik. Tuh, iya, Roy. Bapak kan katanya ahli hukum, doktor Ya. katanya. Aturannya tertulis tidak? Betul, aturan tidak ditulis. Kan Lah tadi ya saya sudah. katakan. Udahlah, jadi nggak usah pakai perasaan. Loh. Ini ada kitab undang-undang hukum acara pidana kok diterjemahkan pakai perasaan. Ini bukan perasaan Pak Roy. Lah iya. Saya kasih tahu, Anda kan sebagai dokter. Loh lah iya Anda makanya. kan ilmuwan. Ilmu dokter bukan? Makanya lo Ilmu dokter bukan, saya tanya. Makanya saya tanya. Saudara. Anda dokter hukum kan? Nah, saudari ilmu dokter apa? Pakai perasaan enggak? Hei, kamu jangan nunjuk saya di sini. Loh lah makanya itu. Kayak Jangan gitu, anda Pak. kamu. Bisa ngerti gak usah Kamu ngomong. ngerti juga enggak Gak hukum. bisa baca undang-undang Main gitu. aja kamu menjawab Katanya sembarangan. dokter hukum gak bisa baca Gak undang-undang. bisa kamu itu. Gimana tadi? Ngatain mahasiswa C. Parah. Pertanyaan sederhana.